Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Oke Bis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Oke Bis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tanaka tersenyum pahit. Dia pasti tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Gadis itu sangat lemah sekarang. Dia hampir tidak bisa berdiri beberapa hari yang lalu, tapi dia tidak bisa berjalan beberapa langkah lagi. Sekarang dia beristirahat di tempat tidur hampir sepanjang waktu setiap hari. Jika bagus, dia akan mengambil kursi roda untuk berjemur di bawah sinar matahari. Tama tiba-tiba melihat gadis yang suka tertawa, duduk di kursi roda berjemur di bawah sinar matahari, dan merasa hatinya serasa sakit. Dia bertanya lagi, lalu bagaimana suasana hatinya? Tanaka menggelengkan kepalanya. Nona Nanako tampaknya tidak memiliki pengaruh di permukaan, dan dia bahagia setiap hari, tetapi berdasarkan pemahaman saya tentang dia seharusnya memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya. Dia berbicara dengan saya beberapa hari yang lalu dan bertanya apakah saya tidak terlalu ingin melihat orang, tetapi ada orang yang mungkin tidak pernah melihat mereka dalam hidup saya. Tidak tahu apa artinya, tetapi saya dapat melihat bahwa dia sangat tertekan saat itu. Tama tidak bisa menahan nafas dan berkata, dia seharusnya tidak memainkan permainan itu saat itu. Tanaka tidak menyangka bahwa Tama akan merasa kasihan pada nonanya. Setelah tertegun sejenak, dia tidak bisa menahan nafas. Tuan Tama, Anda benar. Pada awalnya, Presiden dan saya membujuk nona itu untuk tidak memainkan permainan itu, tetapi nona itu tidak setuju hidup dan mati. Setelah berbicara, Tanaka kembali berkata, selama waktu ini, Guild tumbuh dan mencari semua dokter terkenal di Jepang, tetapi mereka tidak dapat merawat luka nona muda itu. Itulah mengapa saya datang ke Surabaya dan pergi ke Pusat Medis Nasional Surabaya untuk mencari perawatan medis bagi nona muda itu. Tama bersenandung dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukannya? Tidak. Tanaka menggelengkan kepalanya dengan sedih, dan berkata, Presiden telah menawarkan gaji yang sangat tinggi, dan saya berharap dapat mengundang dokter terkenal dari National Medical Center ke Jepang untuk merawat nona muda tersebut, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Tama lalu menggelengkan kepalanya. Pada hari Nanako terluka, dia sedang menonton. Dia tahu bahwa dia terluka sangat serius, yang jauh melampaui tingkat pengobatan Indonesia dan Barat saat ini. Jadi, tidak peduli itu pengobatan Barat atau pengobatan tradisional terkini, tidak mungkin untuk menyembuhkannya. Mungkin, satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya adalah dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Tama teringat bahwa dia akan segera pergi ke Jepang. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu Nanako di Kyoto kali ini. Jika dia punya kesempatan, dia harus pergi menemuinya, setidaknya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini, Tama sedang tidak mood untuk terus memedulikan Tanaka dan pacarnya, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, aku tidak akan membahas masalah ini, kalian berdua harus pergi secepatnya. Tanaka, saat dia menerima pengampunan, buru-buru membungkuk kepada Tama, dan berkata dengan hormat, Tuan Tama. Saya pergi dulu. Setelah itu, dia membawa wanita di sampingnya dan melarikan diri dengan cepat. Tama lalu menghela nafas dengan ekspresi sedih, berbalik dan membeli beberapa item Hermes kecil dari konter sebagai distribusi. Setelah mencocokkan hingga 500,000, dia langsung menggesek kartunya untuk check out, membawa sekumpulan kotak hadiah Hermes, dan menuju ke ruang VIP. Ketika Tama sampai di ruang VIP, Nanda sudah tiba. Melihat Tama datang dengan membawa sesuatu dari Hermes, dia berkata dengan sedikit cemburu, aku berkata mengapa aku tidak melihatmu setelah aku datang, jadi kamu pergi mengunjungi Hermes. Apakah kamu membeli hadiah untuk Alena? Tama mengangguk secara alami, aku akhirnya tiba di kota besar Surabaya. Tentu saja aku harus membeli beberapa souvenir untuk istriku. Nanda mengerutkan bibirnya dan berkata, Tama, aku menemukan bahwa kamu tersembunyi cukup dalam, bintang sebesar gema,
dan foto bertanda tangan apapun dapat dijual seharga ribuan di situs bekas. Kamu mengenalnya, dan aku tidak pernah mendengarmu membicarakannya. Tama berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana aku bisa mengambil orang lain sebagai modalku untuk pamer? Bukankah itu akan mengkhianati kebaikan orang lain bagiku? Nanda mengangguk sedikit, itu yang kamu katakan. Lagi pula, dia bertanya dengan beberapa gosip, apakah kamu tahu apa yang kalian berdua ketahui sejak kecil? Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak tahu, aku sebenarnya tidak ingin memberitahu siapapun, tapi aku tidak menyangka akan terlihat olehmu di Huai kemarin, kalau tidak kamu tidak akan tahu. Nanda berkata dengan gembira, dengan cara ini, aku benar-benar mengetahui rahasiamu yang bahkan tidak ku ketahui pada awalnya. Apakah ini berarti hubungan kita semakin jauh? Tama berkata tanpa daya, apa yang kamu pikirkan? Aku baru saja mengatakan itu kebetulan bertemu denganmu. Nanda mendengus, apakah itu terjadi atau tidak? Aku juga tahu satu rahasia lagi tentangmu daripada pada awalnya. Setelah itu, dia mengamati mata Tama dan bertanya, Tama, berapa banyak rahasia yang ada di dalam dirimu? Rasanya seperti kamu misterius, karena aku sama sekali tidak bisa mengenalimu sepenuhnya. Tama tidak ingin dia bertanya tentang hal semacam ini, jadi dia dengan cerdik mengejeknya, apalagi yang sama sekali tidak terlihat. Saat itu ketika kami pergi ke pemandian air panas bersama, aku mengenakan celana renang. Aku tidak bisa membiarkanmu melihat sisanya setelah kamu menyelesaikannya. Nanda tiba-tiba tersipu. Dalam benaknya, tiba-tiba muncul ketika Tama mengenakan celana renang di hotel sumber air panas. Sosok yang kuat dan sempurna itu, Rusa tidak bisa menahan untuk tidak melompat-lompat. Meski tersipu, dia masih berbisik dengan malu-malu, kenapa aku tidak bisa melihat sisanya? Tama berkata dengan canggung, apa kamu masih harus bertanya kenapa? Kita adalah teman, dan kamu adalah sahabat istriku, jadi tentu saja aku tidak bisa menunjukkan sisanya. Nanda menundukkan kepalanya dan berbisik pelan, mengapa kamu ingin memperlakukan aku seperti ini? Ketika aku terluka, bukankah aku juga membiarkanmu melihat tempat-tempat yang tidak seharusnya kamu tunjukkan? Apakah kamu tidak ingin menyentuhnya? Tama berseru, ini adalah dua hal yang berbeda. Itu untuk menyelamatkanmu, bukan untuk memanfaatkanmu. Nanda mencibir mulut kecilnya, memutar matanya ke arah Tama, dan berkata, siapa yang tahu jika kamu mencoba memanfaatkannya? Mungkin kamu menyelamatkan orang dan mengambil keuntungan, dan melakukan keduanya. Saat dia berkata dengan tergesa-gesa dan serius, sebenarnya, aku tidak peduli dan membiarkanmu memanfaatkannya. Bahkan jika aku membiarkanmu memanfaatkannya, aku bersedia untuk. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.